Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Putri Ananda. Kalian semua bisa panggil aku Putri. Nah, aku dari kelas 11-7 nomor urut 5. Nah, jadi di sini aku dan kelompok aku akan menjelaskan tentang makanan tradisional mana yang jarang kalian ketahui nih. Pada penasaran gak nih kelompok aku mau menjelaskan makanan apa yang jarang kalian ketahui? Yuk ikutin terus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan makanan apa yang akan kita bahas, aku mau nanya sesuatu nih sama kalian. Jadi tuh kalian itu pernah nggak sih nyicipin nasi yang dimasak ke dalam bambu, habis itu dibakar di atas bara api? Nah, ada yang pernah nggak? Atau ada yang pernah buat malah? Nah, jadi proses memasak kayak gitu tuh berhubungan sama makanan yang akan kita bahas. Penasaran gak nih makanannya apa? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, jadi makanan yang akan kita bahas kali ini yaitu namanya nasi jaha. Nah, apa sih nasi jaha itu? Bentuknya kayak gimana sih? Cara pembuatannya, bahan dan alatnya, terus abis itu dia dari mana? Kalian pasti penasaran kan? Nah, jadi nasi jaha itu adalah kuliner tradisional dari Sulawesi Utara dan Gorontalo yang siap memikat lidah dan hati kamu nih. Siapa yang penasaran mau nyobain? Sama aku juga penasaran banget. Jadi si nasi jaha ini itu gambarannya ya, dia itu campurannya itu ada beras ketan, santan, terus ada jahe parut, habis itu dimasukin ke dalam batang bambu yang berlapis daun pisang. Nah, unik gak sih dia campuran-campurannya? Proses masaknya juga unik nih yang kayak aku bilang tadi. Jadi dia dimasukin ke dalam bambu, habis itu dibakar di atas bara api. Proses masaknya aja unik, gimana rasanya? Nah, jadi gambaran rasanya nih kalau kalian penasaran, dia tuh gurih, hangat, terus kayak apa ya, bener-bener beda aja gitu dari nasi-nasi yang lain. Penasaran gak sih? Jadi aku penasaran banget sih. Aku yang buat tugas ini aja aku kayak penasaran gitu. Oh iya, nasi jaha itu juga bukan apa ya, bukan hanya sekedar makanan. Jadi nasi jaha itu adalah cerita, tradisi, dan rasa yang menyatu dalam satu gigitan. Tuh, penasaran gak sih? Jujur aku penasaran. Coba aku bener penasaran. Yuk, habis ini kita lanjut ke pembahasan bahan-bahannya apa, cara pembuatannya apa. Penasaran gak? Penasaran dong. Ya, hitung berapa kali aku ngomong penasaran di video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan dan alat dari pembuatan nasi jaha. Yang pertama itu bahan-bahannya itu beras ketan, itu bahan utamanya ya, beras ketan, terus santan kelapa, jahe parut, garam, daun pisang, batang, dan terakhir batang bambu. Terus ada alat-alatnya juga ya. Itu yang pertama pisau, parutan, wadah, untuk nyampurinnya pakai wadah, habis itu tungku buat bara api, terus alat pemotong bambu. Terus habis itu kita ke cara pembuatan. Nah, berikutnya itu adalah cara pembuatannya. Ini aku ceritain singkat aja lah ya, cara pembuatannya itu kayak gimana. Jadi yang pertama itu cuci dan rendam beras ketan beberapa jam aja agar benar-benar bersih gitu ya, pokoknya sampai benar-benar bersih. Habis itu campur beras ketan dengan santan, garam, dan jahe parut. Nah, habis itu masukin tuh adonannya ke dalam bambu yang dilapisi daun pisang. Habis itu dibakar bambu di atas bara api hingga matang. Habis itu matang deh. Keluarin dan sajiin. Jadi gitu guys cara pembuatannya secara singkatnya. Alasan utama mengapa nasi jaha perlu dilestarikan adalah karena nilai budayanya yang tinggi. Nasi jaha sering dihidangkan dalam acara-acara adat, pernikahan, hingga perayaan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa makanan ini memiliki nilai simbolis dan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat lokal. Mengabaikan eksistensinya sama saja dengan mengabaikan bagian dari budaya itu sendiri. Selain itu, nasi jaha memiliki potensi ekonomi yang besar. Jika dipromosikan dengan baik, maka nasi jaha menjadi salah satu kuliner yang menarik wisatawan asing atau wisatawan domestik. Banyak turis domestik dan mancanegara yang menyukai makan makanan autentik. Maka dari itu, pengembangan dan pemasaran harus dilakukan, karena itu dapat menjadi hal positif bagi masyarakat. Namun,
dewasa ini, keberadaan nasi jaha mulai terancam oleh modernisasi dan makanan instan. Banyak anak muda yang tidak mengenal nasi jaha atau bahkan tidak pernah mencicipi nasi jaha. Hal ini sangat disayangkan karena nasi jaha memiliki warisan yang kaya akan rasa, nilai, dan sejarah. Oke, dengan mempertimbangkan nilai budaya, potensi ekonomi, dan ancaman kepunahannya, maka sudah sepatutnya nggak sih nasi jaha itu disertakan dan diperkenalkan budayanya lagi di sekolah, festival kuliner, maupun promosi digital. Nasi jaha itu juga bukan hanya sekedar makanan ya, tapi cermin identitas dan kebanggaan daerah kita. Kayak gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami ya, penjelasan dari nasi jaha ini. Semoga kalian semua bisa mungkin tertarik dan mulai melestarikan makanan ini lagi. Situ mulai naikin lagi nih makanannya biar dia nggak punah ya. Oke. Terima kasih atas waktunya telah menonton video kami. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari kelompok kami, teman-teman kami yang sudah menjelaskan tadi. Semoga ini bisa membantu kalian menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang makanan-makanan tradisional yang jarang kalian ketahui. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.